Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya, semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni kerjakan dengan segenap tenaga. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10 firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Saudaraku, dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, apapun itu kata Alkitab, maka kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan atau dengan segenap tenaga, karena ada alasan yang disampaikan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Kita hanya akan hidup satu kali. Maka dalam kesempatan hidup yang terbatas yang Tuhan telah berikan kepada kita, sudah barang tentu kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Alasan yang lain kenapa kita perlu mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati atau sungguh-sungguh, karena segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan inilah alasan yang paling utama kenapa kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Pada saat kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap tenaga, dengan sungguh-sungguh, maka ada perasaan puas ketika kita melihat orang lain senang dengan apa yang kita kerjakan. Demikian pula perasaan yang sama nih harus tumbuh dalam hati kita pada saat kita mengerjakan sesuatu, karena kita perlu ingat bahwa Tuhan juga melihat apa yang kita kerjakan. Ada beberapa hal baik yang akan terjadi pada diri kita, pada manusia pada umumnya ya, ketika melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Salah satu di antaranya saudara, maka kita akan sehat secara mental. Apabila saudara bekerja dengan baik, maka bukan hanya Tuhan saudara yang akan disenangkan, tetapi saudara juga akan sehat secara mental. Manusia itu Bapak Ibu bisa membohongi orang lain, tetapi tidak bisa membohongi diri sendiri. Sebab setiap kesalahan atau kelalaian yang tidak dipertanggungjawabkan di dalam sebuah pekerjaan, itu akan menyisakan beban di dalam hati dan di dalam jiwa setiap kita. Saya kasih contoh sederhana ketika kita masih duduk di bangku sekolah, katakanlah SD. Pada saat kita pulang sekolah, kadang-kadang kan guru memberikan kita PR, pekerjaan rumah, agar kita bisa belajar di rumah. Nah, kalau kita tidak mengerjakan PR kita, maka pada saat kita mau tidur di malam hari, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah dari ibu guru atau pak guru terus menghiasi pikiran kita, yang dimana kita sementara berusaha untuk menutup mata. Pada saat mata kita tertutup, maka bayangan wajah dari guru kita akan terlihat dengan jelas. Dan perasaan itu akan semakin menjadi-jadi apabila kita tidak mengerjakan PR. Ketika kita datang ke kelas dan kita mengetahui bahwa teman-teman kita sudah mengerjakannya sementara kita tidak mengerjakannya, pada saat saudara meminta contekan agar saudara juga bisa mengerjakannya di sekolah dan teman-temanmu tidak mau memberikan contekan tersebut, maka semakin terbeban jiwa saudara ya. Dan tiba-tiba sang guru berkata, "Mari kumpulkan semua tugas yang telah saya berikan." Ketika saudara tidak mengumpulkannya, rasa beban dalam hati bukan? Ya. Beban itu akan hilang pada saat kita telah menerima konsekuensi karena lalai mengerjakan tugas. Nah saudara, ini merupakan sebuah contoh bahwa apabila kita lalai, tidak sungguh-sungguh di dalam bekerja, itu akan menyisakan beban di dalam jiwa. Dan perhatikan ini baik, beban yang berlebihan
di dalam jiwa seorang manusia akan menyebabkan yang namanya kerusakan. Kita perlu mengerti, memahami bahwa jiwa manusia ini tidak bisa dipenuhi dengan beban. Ya, kalau keinginan manusia memang tidak ada batasannya, tetapi kapasitas sebuah beban ada batasannya. Sama seperti handphone yang punya memori, ya, yang dimana tidak boleh berlebihan bebannya. Apabila beban yang ada melebihi daripada memori yang ada, maka HP akan error, mulai mengalami yang namanya kerusakan. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara perhatikan di Alkitab itu ada yang namanya kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini merupakan kitab yang berisi tentang curahan hati manusia kepada Sang Penciptanya. Ketika seseorang menghadapi pergumulan yang berat dan dia sulit untuk mengatasi semua pergumulan tersebut, maka dia datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya. Dan semua curahan hati itu dicatat di dalam kitab Mazmur. Ya, kita perlu mencurahkan isi hati kita. Kita tidak boleh menyimpan yang namanya beban. Karena beban yang berlebihan akan merusak sistem imun kita dan merusak pola pikir kita, merusak emosi setiap kita. Mungkin hari ini engkau sementara mengalami hal ini oleh karena beban yang berlebihan di dalam jiwa saudara. Dan ketika engkau melihat lebih detail apa yang membebani engkau sedemikian, maka kadang-kadang ada beban-beban yang berasal dari kelalaian, dari pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan segenap hati, dengan tidak sungguh-sungguh. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kedua, para rasul mengatakan demikian, bahwa kami tidak merasa puas, ya, ada perasaan ketidakpuasan, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Yang dimaksudkan di sini adalah para rasul mulai teralihkan. Mereka yang bertugas untuk doa dan menyampaikan firman sekarang harus berurusan dengan meja. Meja yang dimaksudkan di sini adalah melayani para fakir miskin yang seharusnya hal tersebut merupakan tugas para diaken. Maka para rasul pun mulai mengeluhkan, mereka merasa tidak puas. Nah, ketidakpuasan inilah yang saya maksudkan pada saat kita lalai dalam sebuah pekerjaan. Dan ketidakpuasan yang terus-menerus dibiarkan, yang tidak dipertanggungjawabkan, pada akhirnya hanya akan menyisakan beban yang kemudian membawa kerusakan di dalam jiwa setiap kita. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Alkitab mengatakan jangan lalai, karena pada saat kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, karena kita tahu sekali lagi bahwa apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka hal itu akan menyehatkan mental setiap kita. Saudara tahukah bahwa iblis itu bekerja melalui rasa bersalah yang diakibatkan oleh kelalaian dan ketidaksungguhan. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tumbang karena lalai di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebutkan salah satu di antaranya adalah Raja Daud. Daud yang seharusnya turun berperang dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 mengatakan itu. Pada musim di mana raja-raja turun berperang, Alkitab mengatakan Daud itu justru tinggal di istana. Maka apa yang terjadi di ayat yang kedua, Daud sementara berjalan di atas soto kerajaan, tanpa sengaja dia melihat seorang wanita yang sementara mandi. Dan wanita itu adalah Betsheba, istri daripada Uria. Sekali Daud melihatnya, maka Daud pun tergerak hati menyukai wanita itu dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil wanita tersebut dan berbuat zina dengan dia. Maka apa yang terjadi? Akibat perbuatan daripada Daud, kutukan itu jatuh atas hidupnya, keluarganya, dan keturunannya. Satu kesalahan menyebabkan perang, pedang terus merajalela di tengah-tengah keluarga dan keturunan daripada Daud. Hal ini berawal dari mana? Dari satu kelalaian.
yang dilakukan oleh Daud itu sendiri. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi mari kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Karena ketika engkau mengerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, maka engkau akan sehat secara mental dan engkau akan dihindarkan dari tekanan, dari stres yang tidak perlu di dalam kehidupan ini. Amin.